Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam tatap maya untuk sama-sama belajar dan bersyukur atas nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah utus untuk menjadi teladan buat umat ini. Taib teman-teman sekalian, kemarin kita pertama sebelumnya kita sudah belajar tentang bahwa filsafat itu dalam bahasa Arabnya adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris itu filosofi yang berasal dari bahasa Yunani dan seterusnya ya. Kemudian kita juga kemarin tentang tokoh-tokoh filsafat yang sudah kita sampaikan, di antaranya ada Socrates, dan kemudian Socrates itu juga dibenci oleh yang memiliki kekuasaan karena dengan itu semuanya masyarakat menjadi pintar ya dengan filsafat itu. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin melanjutkan. Kita ingin tahu apa itu filsafat menurut Plato ya. Plato ini adalah seorang filosof ya, yang beliau hidup dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Jadi filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat ya, menurut Plato. Sedangkan menurut Aristoteles itu adalah pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Coba kita cermati teman-teman sekalian. Jadi kalau menurut Plato tadi adalah tentang hakikat ya. Menurut Aristoteles adalah pengetahuan tentang kebenaran meliputi logika, meliputi fisika, metafisika. Fisika itu kebalikannya metafisika, yang enggak nampak, dan pengetahuan praktis. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita ingin belajar tentang ciri-ciri filsafat. Yang pertama ini adalah universal, yaitu menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak hanya aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, itu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Jadi pemikiran itu kepada hasil yang sangat mendasar dan ke intinya ya. Kemudian yang ketiga itu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Jadi cara berpikirnya itu ada polanya, ada metodenya ya, meskipun spekulatif. Spekulatif itu bukan hanya kepada sesuatu yang bisa dilihat oleh indera kita saja ya. Oke teman-teman sekalian, saya kasih gambaran ya biar mudah. Suatu ketika ada seorang anak yang dia melanggar sebuah peraturan di lembaga pendidikan. Ketika ditanya, jadi ini pertanyaannya biasa, kenapa kamu keluar malam-malam dari tempat kamu belajar? Maka jawaban anak tersebut, saya lapar.
Kemudian oleh pengurus lembaga pendidikan disampaikan kepada orang tuanya bahwa anaknya keluar tanpa izin. Kemudian disampaikan alasannya lapar. Kemudian orang tuanya hanya menangkap sederhana bahwa karena lapar, akhirnya dia mencari solusi jangka pendek. Akhirnya setiap hari orang tua, kadang dia sendiri, kadang mengutus orang lain untuk mengantarkan makanan, entah nasi goreng atau apapun, kepada anak tersebut. Anak tersebut ada, dikasih ke anaknya. Kalau nggak ada, ditaruh aja di tempat yang dimiliki anak tersebut. Ternyata kegiatan ini itu salah. Salahnya bahwa orang tua mengira ketika sang anak diberikan makanan, itu selesai, anak itu tidak jadi keluar. Ternyata tidak. Justru menambah anak itu semakin dalam berontak. Kenapa? Karena ketika setiap kali orang tuanya atau seseorang diutus untuk menyampaikan makanan, maka anak itu merasa dipermalukan dalam benaknya itu, bahwa teman-teman, dia mengira teman-temannya tuh, jadi merasa dipermalukan anak tersebut, bahwa dengan orang tuanya tiap hari mengirimkan makanan itu merasa dipermalukan di hadapan teman-teman itu, sehingga bisa jadi kita menganggap sesuatu itu yang kita lakukan itu benar, tetapi itu ternyata tidak, gitu ya teman-teman sekalian. Karena yang kita lakukan itu tidak menyentuh kepada sesuatu yang fundamental dan esensial. Wallahu a'lam. Kemudian beberapa penulis menambahkan ciri-ciri yang lain, yaitu filsafat. Itu ciri-cirinya adalah deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, ya. Jadi terinci, jelas, dan tahu mengapa sesuatu itu berbuat begitu. Sehingga orang yang filsafat hendaknya dia bijak, karena dilihat dari berbagai macam sudut. Yang kedua, kritis, mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat, dan tidak menerima begitu saja apa yang terjadi sepintas, gitu ya. Jadi kritis, gitu. Jadi dia menganalisa, gitu, menganalisa, kritis. Yang ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh suatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita mengerti dunia dan kehidupan manusia. Nanti kita kasih contohnya, ya. Yang keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya supaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Nanti kita langsung saja kepada contohnya, ya. Yang kelima adalah spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan dan pengandaian, dan tidak membatasi hanya pada masalah rekaman indera dan pengamatan lahiriah saja. Ya, ini ada beberapa contoh